Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemi Hulayat, NIM 2315050032. Baik, kita akan dengarkan dulu ayatnya. Menurut di sini saya mengambil dari kitab tafsir Al-Misbah ayat 23 sampai 25, yang mana ayatnya berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waradathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa qallaqatil abwaba wa qallat hayta lak qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana masawwa innahu la yuflihu zalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasri fa'anhus su'a wal fahsya innahu min ibadina al-muhtasin wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha la dalbab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au azabun alim. Yang mana pada kitab tafsir Al-Misbah ayat 23 sampai 25 ini menjelaskan di dalam ayat tersebut menunjukkan kisah Nabi Yusuf dari penggunaan wa, yaitu kata dan. Pada awal ini menunjukkan adanya perpindahan peristiwa dari peristiwa sebelumnya menuju ke peristiwa berikutnya. Nah, pada masa Nabi Yusuf ini dia telah lama tinggal di rumah seorang pembesar Mesir. Seiring berjalannya waktu, kehalusan budi pekerti serta keseluruhan akhlaknya pun semakin tampak jelas. Di sini pun mulai nampak ketampanannya dan kegagahan fisiknya juga semakin menonjol. Dan apabila kita mengikuti pendapatnya Tabai yang menjadikan ayat ini sebelumnya sebagai cerita awal, maka dapat dipahami bahwa pada masa Nabi Yusuf ini telah mencapai kematangan usianya, meskipun belum mencapai usia 30 tahun. Apapun itu, beliau pada saat itu, yang jelas istri pembesar Mesir ini, menurut beberapa riwayat, yang bernama Zalika atau Zulaika, itu mengamati perkembangan jasmaninya atau kepribadian Nabi Yusuf dari hari ke hari. Ia memperhatikan ketampanan wajahnya, kejernihan matanya, serta kehalusan budi pekertinya. Tidak mustahil pula jika ia sering berbincang dengannya untuk mengetahui perjalanan hidupnya. Maka perhatian yang awalnya biasa saja perlahan-perlahan berubah menjadi perasaan cinta. Maka hatinya bergejolak ketika memandang Nabi Yusuf yang menjadi gelisah ketika tidak melihatnya. Jadi dari keadaan ini pun ia diperkuat oleh riwayat Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa suami wanita tersebut bukanlah lelaki yang sempurna sehingga tidak dapat memberi kepuasan batin kepada istrinya, terlepas dari benar atau tidaknya riwayat di surat 24, yang mana di sini ayat ini menggambarkan juga besarnya godaan yang dihadapan Nabi Yusuf. Dalam peristiwa tersebut terdapatlah banyak faktor lahiriah atau secara manusiawi dapat mendorong seorang untuk memenuhi ajakan wanita ini, atau Nabi Yusuf ini pun adalah seorang pemuda yang belum menikah, sedangkan wanita yang menggodanya adalah seorang wanita yang cantik dan memiliki kekuasaan. Selain itu, wanita tersebut pun sebelumnya telah berbuat baik kepada Nabi Yusuf, sehingga dalam banyaknya kesempatan perintah-perintah yang selalu diikuti oleh Yusuf, keadaan yang mendukung terjadinya perbuatan tersebut hingga lengkap. Maka rayuan pun dilakukan oleh wanita tersebut yang disertai oleh tipu daya dan paksaan yang akhirnya menyebabkan baju Yusuf sobek atau terkoyak.
tidak mustahil pula Nabi Yusuf mengetahui bahwa sekalipun peristiwa tersebut diketahui oleh suami wanita tersebut, sang istri yang cerdik pun mungkin dapat mengelak, apalagi suaminya sangat mencintainya. Nah, jadi di sini menurut para ulama memberikan berbagai komentar mengenai makna burhana Rabbihi, yang mana bukti dari Tuhannya dalam ayat ini. Sebagian ulama pun bisa disebutkan oleh Al-Qurtubi yang dikuatkan oleh Rashid Ridho yang berpendapat bahwa maksud wanita tersebut bukanlah melakukan perbuatan keji, melainkan hendak membahas dendam setelah menyadari penolakan Nabi Yusuf. Namun pendapat ini pun tidak didukung oleh indikator yang dijelaskan dalam redaksi maupun konteks ayat tersebut. Pendapat lainnya menyatakan bahwa kehendak atau tekad memiliki tingkat yang mana tekad wanita ini telah mencapai tingkat yang kuat karena telah direncanakan sejak lama yang dilakukan melalui berbagai upaya. Nah, di mana At-Tahba ini memiliki pandangan yang hampir serupa, tetapi ia menekankan bahwa keberhasilan Yusuf menghadapi godaan besar ini merupakan peristiwa yang biasa atau godaan yang dihadapi sangat kuat sehingga secara manusiawi dapat mengucapkan siapapun. Namun Yusuf pun mengatasinya karena memiliki prinsip tauhid yang murni dan keimanannya yang sangat kuat kepada Allah SWT. Cinta ilahi inilah yang telah memenuhi seluruh dirinya sehingga tidak ada yang lagi di ruang di hati untuk selain Allah. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan di surat ayat 25, yang mana ayat sebelumnya kan sudah menjelaskan Nabi Yusuf ini tidak terjerumus dalam dosa karena ia melihat bukti dari Tuhannya. Nah, setelah menyadari kebenaran tersebut yang menyatakan penolakan terhadap ajakan wanita itu, Yusuf pun segera berlari dan meninggalkan tempat di mana wanita tersebut merayunya. Wanita yang telah dikuasai oleh nafsu dan godaan syaitan yang berusaha menahan Yusuf agar tetap berada dalam ruangan tersebut, sedangkan Yusuf berusaha keras untuk keluar dari tempat tersebut. Jadi keduanya itu kemungkinan berlomba-lomba untuk menuju ke pintu, atau Yusuf ini berusaha untuk membuka pintu dan melarikan diri, sedangkan wanita itu berusaha menghalangi agar tidak keluar. Nah, pada saat yang sama, keduanya pun secara tidak terduga bertemulah dengan suami wanita tersebut di depan pintu. Kemunculan suaminya ini berkemungkinan disebabkan oleh suara atau keadaan yang tidak biasa di dalam rumah. Nah, inilah kata atau bisa dibilang kata koddat atau berasal dari kata kada yang berarti memotong atau merobek secara memanjang. Sebagian ulama memahami bahwa perobekan baju tersebut terjadi ketika keduanya berlomba menuju pintu. Namun ada juga berpendapat bahwa hal ini terjadi sebelum yaitu ketika wanita tersebut merayu Yusuf yang berpaling dari dirinya saat Yusuf membelakangi dan hendak pergi ke wanita tersebut serta memaksa dirinya menarik baju dari belakang sehingga terkoyak. Nah, di ayat 26-27 mengambil dari kitab Tafsir Al-Azhar yang mana ayatnya berbunyi qala hiya waradat li an-nafsi wa syahidun min ahli in kana qamisuhu qudda min qubulin fasodakot wa huwa minal kazibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shodiqin. Yang mana pada ayat ini menurut tafsir Al-Azhar Yusuf tidak berpanjang cakap, yang mana dia hanya berbicara tegas dari perkataan orang yang tidak bersalah, sebab dia tidak berbelit-belit. Dia hanya membujuk saya dan merayu-rayu saya. Majikannya pun terdiam
di mana persangkaan yang dicondongkan disebabkan oleh keduanya makan di akal. Jadi ayat Al-Quran ini tidak hanya menjelaskan secara terperinci di mana timbulnya dan bila datangnya seorang saksi itu. Jika kemejanya robek sebelah, maka benarlah perempuan itu. Tapi sebab arti Yusuf yang hendak menggagahi perempuan itu atau bermaksud buruk terhadap istri tuan itu, sebagian dakwah perempuan ini itu telah mempertahankan dirinya sehingga karena kerasnya menolak Yusuf. Jadi robekan bajunya pun meski dari sebelah muka atau dari sebelah belakangnya atau sebelah kanannya atau sebelah yang robek gitu. Jadi di ayat 27 sebabkan koyaan dari belakang berarti kemeja itu ditarik dari belakang. Tapi jika koyakannya di depan, maka benarlah belakang, maka benarlah Yusuf. Tapi jika koyakannya di depan, jadi benarlah si perempuan itu. Di ayat 28-29 di sini mengambil dari kitab Al-Maraghi, yang mana ayatnya berbunyi falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu minka kaidikun inna kaidakunna azim Yusufu arid an hadza wastaghfiri li zambik innaki kunti minal khati'in. Yang mana ayat ini dari tafsirnya Al-Maraghi, pada fajr adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang sesat sehingga menyesatkan umat Islam dari agama mereka yang memutarbalikkan tafsir firman Tuhan mereka. Jadi janganlah kamu tertipu dengan mengaitkan riwayat tersebut kepada beberapa sahabat dan pengikut mereka, karena riwayat-riwayat itu adalah perbuatan mereka dan tidak boleh dipercaya. Karena teks-teks agamanya menolak. Itu adalah ilmu gaib dari kisah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kecuali apa yang diceritakan kepadanya dalam surat ini. Jika dia berkata dia menggodaku, maka ada seorang saksi dari keluarganya bersaksi. Jika bajunya robek dari depan, maka dia benar dan dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan jika bajunya robek dari belakang, maka dia berdusta dan dia adalah termasuk orang-orang yang jujur. Tipu daya kalianlah sangat besar. Maka Yusuf mengabaikan ini dan meminta ampun untuk dosamu. Sesungguhnya kamu termasuk dari orang-orang yang berdosa. Arti kalimat ini adalah setelah dalam ayat sebelumnya bahwa dia menipu daya tentang dirinya sendiri dan menutup pintu dan melarikan diri dari pintu untuk menarik bajunya, dan melihat tuannya. Kejadian itu menuduh Yusuf bermaksud untuk jahat terhadapnya. Nah, di sini hubungan ayat tersebut dengan konsep pendidikan, yang mana pada surat ayat 23 di sini menjelaskan tentang peristiwa ketika istrinya Al-Aziz menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang melarang norma atau agama dan moral. Di sini ia menceritakan tentang menutupi sebuah pintu atau tidak ada orang untuk mengetahui perbuatan mereka. Namun Nabi Yusuf menolak. Jadi di dalam pendidikan Islam, penanaman nilai keimanan kepada Allah itu menjadi landasan utama untuk membentuk perilaku manusia. Jadi seorang yang memiliki iman yang kuat
akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT sehingga akan berusaha menghindari segala bentuk perbuatan yang dilarangnya. Nah, di ayat ini juga menunjukkan pentingnya kita berpendidikan akhlak, khususnya dalam menjaga kehormatan diri dan tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Di ayat 24 yang mana menjelaskan juga bahwa istri Al-Aziz ini benar-benar melakukan keinginan kuat untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Nabi Yusuf sebagai manusia yang biasa hampir saja tergoda. Nah, dari ayat ini pun pendidikan yang dikaitkan dengan ayat ini adalah dalam proses pendidikan atau bimbingan agar mampu mengendalikan dirinya untuk mendorong nafsunya, emosinya yang dapat membawa kepada perilaku negatif. Jadi, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberi pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang mampu mengendalikan diri serta memiliki kesadaran spiritual yang kuat. Nah, di ayat 25 di sini juga menceritakan bahwa Nabi Yusuf berusaha melarikan diri menuju pintu untuk menghindari godaan tersebut. Nah, di dalam pendidikan Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tapi juga diajarkan bagaimana cara menghindari perbuatan yang buruk tersebut. Dari sikap Nabi Yusuf yang segera menjauh dari situasi yang berbahaya ini menunjukkan bahwa seseorang harus berusaha menghindar dari lingkungan atau kondisi yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif. Jadi, pendidikannya itu harus mampu membentuk kesadaran dalam individu untuk memilih lingkungan yang baik dan menjauh dari hal-hal yang merusak moral dan akhlak. Dan di ayat 26 menjelaskan bahwa ketika terjadinya perdebatan antara Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz ini mengenai siapa yang salah, maka muncullah seorang saksi dari keluarga wanita tersebut. Nah, di dalam ayat 26 ini kita kaitkan dengan pendidikan, maka seseorang itu harus diajarkan untuk bersikap adil dan tidak boleh terburu-buru atau mengambil kesimpulannya tanpa ada bukti yang jelas. Jadi, di pendidikan kita harus menanam sikap kritis, rasional, serta mencari kebenaran sehingga kita mampu menilai sesuatu peristiwa sehingga objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan yang tidak terdasar. Di ayat 27 menjelaskan setelah terjadinya pemeriksaan terhadap baju Yusuf yang benar-benar terkoyak dari belakang, maka kita kaitkan dengan pendidikan, yang mana di sini kita harus berkata jujur atau bisa menghargai kebenaran di dalam setiap keadaan. Jadi, kejujuran di sini merupakan salah satu nilai penting dalam membentuk karakter manusia. Di ayat 28 di sini menjelaskan setelah melihat bukti tersebut, suami itu tuh menyadari bahwa peristiwa tersebut merupakan tipu daya wanita. Yang mana kalau kita kaitkan dengan pendidikan, di sini kita harus memiliki kesadaran moral dan evaluasi diri. Dalam pendidikan, individu itu harus diajarkan untuk mampu melakukan introspeksi diri serta mengakui kesalahan ketika terbukti melakukan kesalahan. Nah, di ayat 29 di sini berisi tentang perintah kepada Nabi Yusuf untuk melupakan peristiwa tersebut, sedangkan wanita ini diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Di dalam pendidikan itu kita diajarkan untuk harus dihukum secara keras, atau bisa dibilang sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri, yang mana kita harus mampu menanamkan kesadaran bahwa setiap manusia dapat melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah kesediaan yang mengakui kesalahan tersebut adalah berusaha memperbaiki diri